Nih, Ibu akan demonstrasikan pertolongan persalinan mulai dari memantau kemajuan persalinan sampai dengan skala 3. Nah, adapun alat yang kita perlukan, pertama ini adalah cairan klorin. Cairan klorin ini ada yang sudah jadi, yaitu cairan klorin 0,5%. Kalau seandainya belum ada atau tidak ada, kita bisa buat sendiri, yaitu air biasa 100 cc tambah dengan 1 cc Biclean. Jadi perbandingan 1:100. Ini kita buat. Yang satu buat alat yang sudah digunakan dan yang satu untuk membersihkan tangan kita. Saya perlu satu handuk kecil lagi di sini. Nah, kemudian kita memerlukan cairan DTT, desinfektan tingkat tinggi. Cara membuatnya, air ini direbus seperti merebus biasa. Terus udah mendidih, dibiarkan mendidih 10-15 menit. Kemudian kita letakkan dalam wadah steril seperti ini. Ini adalah cairan steril, ya. Oke. Terus kita perlu tempat sampah untuk membuang bahan-bahan yang sudah tidak digunakan, yang sudah dipakai. Kemudian dalam bak steril ini, di sini ada pengalas, ya. Ini steril semua. Ada nelaton kateter yang sewaktu-waktu kita gunakan apabila dalam proses persalinan ternyata kandung kemih pasien penuh dan pasien tidak bisa BAK. Ini kaku, ya. Kenapa kaku? Supaya bisa nembus uretra yang pasca persalinan seringkali menjadi spasme. Kemudian di dalamnya ada tampon. Nah, tampon ini digunakan apabila kita melakukan episiotomi untuk melebarkan jalan lahir. Terus kita akan melaksanakan heading, ya, untuk mendep atau menghambat darah yang keluar. Kita masukkan tampon ini. Harusnya talinya panjang karena akan digunakan untuk menarik kembali setelah dipakai. Kemudian di dalamnya ada beberapa kasa steril. Ini adalah benang tali pusat. Minimal ada 2 di dalam. Kenapa harus 2 walaupun bayinya 1? Siapa tahu dalam proses ternyata jatuh, kita masih punya cadangan. Atau pasiennya dadakan masuk, kita nggak tahu nih bayi ibunya hamil kembar atau tidak. Ternyata begitu kita tolong persalinan, ternyata masih ada bayi di dalamnya, tapi kita siapkan 2, ya. Terus kemudian kita tidak, ini adalah peralatan untuk melakukan heading nanti, ya, kalau kita melakukan heading. Tapi kalian tidak dituntut untuk bisa melakukan heading. Kita perlu 2 arteri clamp. Harus bedakan antara arteri clamp dengan nail holder, ya, yang buat heading. Ini adalah arteri clamp yang kita gunakan nanti untuk mengklem tali pusat. Kemudian kita punya gunting tali pusat. Ini gunting tali pusatnya bengkok, ya, jangan salah ambil. Ini gunting tali pusat. Kalau ini adalah gunting epis, jadi yang kita gunakan untuk menggunting perineum, ya. Kalau perineumnya itu kaku dan bayi tidak bisa keluar, sehingga kita harus melakukan episiotomi. Ini adalah setengah koher yang nanti kita akan gunakan untuk memecahkan selaput ketuban, ya, yang belum pecah. Nah, biasanya di dalam ini juga ada handscoon emergency di dalam satu, ya. Nah, kemudian ini adalah ini dalam, kita tutup. Ini adalah peralatan yang steril. Jadi setiap mau partus ini 1 set ini. Jadi nanti pas ujian kalian siapkan 2 ini, ya. Kemudian ini kita perlukan ada minimal 1 squid 3 cc dan oksitosin untuk manajemen aktif skala 3. Jadi setelah bayi lahir kita suntikan oksitosin, baru kita buang salin. Ini adalah kapas alkoholnya. Terus ini adalah kasa steril, ya, steril, ya. Nanti yang akan kita gunakan untuk melakukan hygiene dengan menggunakan cairan DTT. Kemudian ini 2 bengkok. Kemudian kita pakai kacamata Google untuk mencegah kontaminasi pada mata kita pada saat pertolongan persalinan. Ini adalah bedong bayi yang nanti kita gunakan setelah bayi
dilakukan pemotongan tali pusat dan IMD. Ini handuk yang akan kita gunakan untuk melapisi perut ibu sebelum meletakkan bayi di atas perut ibu. Ya, ini adalah perlak besar untuk menampung perdarahan, dan ini ada barak skot ya, dan ini. Kemudian udah semua alat kurang lebih begitu. Nah sekarang biasanya diawali dengan kala satu ya. Kala satu adalah kala pembukaan, mulai dari terjadinya his sampai pembukaan lengkap. Nah biasanya ibu itu, saya tidak ini kan kala satu karena kala satu ada nonton di video manajemen nyeri persalinan sama faktograf, Anda juga nonton di video, terus kemudian misi faktograf. Nah sekarang ibunya sudah masuk kala 2, ibunya di mana ibunya mengeluh tanda-tanda kala 2 adalah ibunya itu merasakan rangsangan untuk meneran yang sangat luar biasa yang nggak bisa dia tahan. Jadi ada pernah merasakan kebelet ke kamar mandi ya, pengen buang air besar seperti itu, jadi pengen ngeden seperti itu, yang sensasi yang dirasakan ibu. Jadi kalau ibu sudah merasakan sensasi itu, Bu coba buka Bu, lihat ini dilihat sama kita kondisi pulpanya. Nah biasanya kalau pembukaan udah lengkap, pulpa ini menonjol, kemudian anusnya membuka. Ya, di sini biasanya udah kelihatan di introitus vagina itu kepala bayi. Ya, nah kalau seperti itu kita langsung lakukan periksa dalam untuk memastikan pembukaan sudah lengkap apa belum. Ya, kita akan lakukan pemeriksaan dalam. Ini tidak dilapis. Nah biasanya kita langsung melakukan untuk persiapan persalinan. Ya. Bu, mohon angkat. Ada satu orang yang jadi pasien dong. Ini. Ya, pasien pakai celana panjang kan? Ya, oke. Ya, celana panjang. Ya, sini. Ya, kakinya langsung di sini satu, sini satu. Nah, seperti orang mau bersalin. Terus maju lagi, maju lagi, maju lagi. Oke, begini posisinya. Nggak apa-apa. Ya, Ibu ini udah terasa mau ini ya, buang air besar ya. Oke, kita coba periksa dulu ya Bu. Pembukaannya udah lengkap apa belum? Nah biasanya kita masih menggunakan ini untuk melakukan periksa dalam. Mbak Abu mundur dikit ya Bu ya. Oke. Kita biasanya ambil nih perlu 6 ya, 6 kapas basah, 6 ya. Nah yang pertama kita bersihkan adalah daerah pubis atas, 1 kali usap, terus labia mayora kiri, labia mayora kanan, terus kita buka kiri, mayora kanan, kemudian dari atas sampai ke bawah ya. Oke, ini Bu kita akan periksa apakah pembukaannya sudah lengkap apa belum ya Bu. Ya,
Oke, saya periksa Bu, tarik nafas panjang. Ya, kita masukkan ininya dulu ya, tangan jari tengah. Oke, ya, tarik nafas panjang. Oke, ya. Iya Bu, ini pembukaan sudah lengkap. Nah, di bawah, nih tangan kita dorong bayi ke bawah sedikit. Nah, ini ubun-ubun kecil ya Bu ya, segitiga. Jadi bagus nih posisi bayinya Bu. Tapi ketubannya masih ini nih Bu, belum pecah selaput ketubannya. Oke. Jadi selama kita dalam proses tangan kita di dalam, kita sampaikan ke ibu hasilnya bahwa pembukaannya sudah lengkap, penipisan serviknya bagus 100%, tidak ada hambatan jalan lahir, kan kita rasakan tuh. Terus kemudian kita pecahkan ya Bu ya. Oke. Pada saat ibunya kontraksi, makanya tangan saya di sini tadi. Nah, ini lagi kontraksi. Pada saat kontraksi, selaput ketuban itu kedorong ke depan. Ya, pada saat itulah kita melakukan pemecahan. Saya pecahkan ya Bu. Ya, ini saya tutup. Ya. Jadi posisi tangan saya di dalam begini. Jadi kepala ini kepala bayi ya. Ini saya lindungi nih. Saya ginikan nih. Jadi tangan saya di dalam tapi saya begini. Ini selaput ketuban. Jadi gini, saya congkel begini. Jadi posisinya begitu. Tuh. Ya. Nah, tangan ini nutup kenapa? Karena biasanya muncrat cairan ketubannya. Ya, saya tutup, saya tarik. Ya, tangan saya tetap di dalam. Ini saya rapikan. Jadi selaput ketuban yang udah pecah saya pinggirkan supaya kepala bayi lebih mudah keluar. Terus saya lihat apakah ada prolaps tali pusat. Yang dimaksud dengan prolaps tali pusat adalah kadang-kadang begitu kita pecahkan selaput ketuban, air karena derasnya cairan ketuban dia ikut keluar begini nih. Nah, begini posisinya. Jadi waktu di dalam saya raba, ada nggak tali pusat? Kalau ternyata teraba begini sama saya, nih, ini yang disebut tali pusat menonjol keluar. Jadi dia keluar. Kalau seperti ini nggak boleh lahir normal dulu. Kita usahakan tali pusat ini masuk dulu ke dalam. Tapi nggak boleh secara manual. Caranya gimana? Kaki ibu kita naikkan ke atas. Jadi posisi apa ya? Bukan litotomi, kaki Trendelenburg ya. Nah, kakinya lebih tinggi. Jadi dengan harapan gaya gravitasi ini masuk lagi ke dalam. Kemudian kita periksa lagi, kalau udah masuk lagi ke dalam, baru kita tolong persalinan normal. Kalau tidak itu seksio, harus dioperasi. Kenapa? Ini kan saluran udara atau saluran oksigen bayi. Bayi dapat oksigen kan dari plasenta melalui tali pusat sampai ke bayi. Kalau ini tali pusat menonjol begini, waktu melewati pintu atas panggul ini akan kegencet sehingga aliran ke janin nggak ada, meninggal bayinya. Jadi makanya kalau prolaps tali pusat kita tidak bisa lakukan pertolongan persalinan per vaginam, ya. Nah, jadi itu yang kita lakukan pada saat kita melakukan periksa dalam. Oke Bu, nih cairan ketubannya jernih ya. Jadi kita langsung lihat cairan ketuban yang keluar jernih kah, bercampur darah kah, atau hijau. Kalau hijau berarti mekoniumnya udah keluar. Kalau mekonium udah keluar di dalam berarti cairan ketuban itu udah bercampur mekonium dan itu masuk ke saluran pernapasan bayi. Makanya kalau cairan ketuban hijau itu bayinya bisa mengalami gangguan pernafasan. Makanya kalau udah cairan ketuban hijau biasanya ibunya langsung dia bayi beresiko. Ya, dokter anak biasanya udah siap langsung. Oke, cairan ketubannya bagus Bu, hijau. Selaput ketubannya sudah pecah, terus kemudian tidak ada hambatan jalan lahir, tidak ada prolaps tali pusat. Oke, kita siap, saya bantu persalinan ya Bu ya. Ini kita siap, kita pindahkan. Kemudian kita cuci tangan. Ini perlunya. Ya. Nah, biasanya setelah itu kita pakai baraskop. Kan masih ada waktu tuh.
Nah sekarang ini pindahnya ke sini, ini ganti bonekanya. Ya lo udah kan nggak kelihatan. Oh ini dipunyain. Iya, no kan biasa. Udah dong, main. Yang nonton siapa? Bukan gue. Biasa cantik. Itu yang di video ini. Operasi. Video muka gue. Kalau dipakein dong ikatannya berapa? Bodoh. Nanti kalian nggak akan repot nih kalau pakai ini. Gue baru ngeh lagi. Udah nggak usah diliatin dulu apa salah. Sama-sama juga ya. Ini seperti ini. Kita siapkan langsung obatnya. Oh, kapas. Oke. Yang udah. Ntar balik sih. Ibu kan udah ini ya, ketuban udah pecah, terus mulesnya udah makin sering ya. Ya, nanti saya ajarin cara ngedennya Bu. Jadi kakak ngedennya udah agak lama sekarang ininya ya munculnya. Jadi caranya ibu tarik begitu mulesnya datang, tarik napas panjang 2 kali seperti itu. Pas yang ketiga tarik napas panjang, tahan, saya hitung 1, 2, 3, 4, 5. Pas kelima ibu dorong sekuat-kuatnya seperti orang buang air besar ya. Paham ya? Nanti ikuti instruksi saya ya. Oke. Ya, angkat dikit bokongnya Bu. Nanti saya suruh dorong, kamu sambil dorong bayinya ya. Oke, ya. Ya, biasanya posisi bayinya udah begini nih. Ya.
Udah ke depan, tolong dorong dikit. Udah ada mulasnya, Bu. Udah datang lagi belum mulasnya? Udah? Oke, yuk. Nah, udah mulas. Oke, tarik napas panjang, Ibu. Tarik napas panjang. Sekali lagi, tarik napas panjang. Nah, ini yang terakhir, tahan ya. Tarik napas panjang. Ya, sambil didorong ya, Bu. Sambil didorong. Ya, pinter. Ya, dorong Ibu lagi. Ya, dorong. Ya, terus pinter. Terus. Lagi Bu, pinter. Ya, udah kelihatan Bu kepalanya, ya. Ya Bu, pinter. Ya, dikit lagi Bu. Ya, lagi. Ya, pinter Bu. Dikit lagi. Ya, kasihan Bu, kepala bayinya Bu di jalan lahir kelamaan. Susah ya, Ben? Pakai tangan dari atas. Coba dorong. Ya, lagi. Ya, pintar. Dikit lagi. Masuk lagi. Kita anggap aja apa tuh? Perineumnya kaku. Ya, perineumnya kaku. Saya akan lakukan ini episiotomi. Sakit coy. Masih tadi? Tangan gue. Dan sekalian belajar epis. Biasanya ada betadin kecil dalam kop kecil. Nih, gaya ngevideo. Jangan aja. Cimeng, bener-bener. Ya, Jangan. Nah, ini kita anggap ininya kaku ya. Nih sebelah sini saya akan lakukan epis di sebelah sini. Lagi mules ya Bu ya. Oke, lagi mules. Apa tadi cairan tadi? Cairan tadi. Cara ini melakukan episiotomi harus pada saat ibu sedang mules, sedang kontraksi. Nggak boleh nggak sedang kontraksi. Ini nggak pakai lidokain, nggak pakai anestesi lokal, kita langsung gunting. Nah, kenapa harus pada saat lagi kontraksi? Karena sakit kontraksi lebih hebat dari sakit dipotong. Oh my god. Ya. Nih, oke. Ya, bentar, Ibu. Nah, ini kita dep. Ini kan perdarahan nih. Nah, sambil kita dep begini, ya ibunya dorong. Ya, ibu pintar Bu. Dikit lagi Bu. Iya. Ya. Oke. Kita ambil, kita lap muka bayi dari mata, hidung dan mulut, ya. Oke. Nah, bayi melakukan putaran paksi luar, putar ke salah satu sisi. Nah, kita hanya ngikutin aja. Iya, udah dia melakukan putaran paksi luar. Sekarang saya akan lahirkan bahu depan dengan menarik bayi ke bawah. Aduh, Ya, takut. tuh begini. Kemudian saya lahirkan bahu belakang dengan menarik bayi ke atas. Terus tangan saya pindah ke leher bayi. Ya. Nah, saya akan lakukan pengeluaran bayi. Nah, saya telusuri punggung, siapa tahu ada lilitan tali pusat. Oke. Nah, ada yang kelupaan satu. Ya. Nih. Ini harusnya dipasang dulu tadi. Ya, oke. Buat naruh bayinya. Bu, bayinya lahir Bu, perempuan, angkat. Kemudian kita langsung lakukan rangsangan taktil. Ini rangsangan taktil untuk membantu bayi bernafas. Ya. Geser. Kemudian kita miringkan. Ya, ini harus dilakukan ya. Nih. Ya, kita akan pasang topi. Ini akan mengurangi kehilangan panas pada bayi. Kemudian ini saya tutup bayinya, ya. Saya pegang, saya tarik ke arah distal. Saya pegang lagi. Ini biar tidak ada darah di sini, biar pas saat dipotong nggak muncrat dia. Kemudian motong tali pusatnya. Perhatikan saya tidak membiarkan bayinya dalam keadaan
terbuka. Itu akan mencegah kehilangan panas pada bayi. Motong tali pusat harus begini, di atas tangan kita. Nih, begini nih. Jadi nggak boleh begini. Untuk keamanan keselamatan bayi. Karena bayinya nih, kalau ini kan boneka. Kalau bayi beneran itu kaki dan tangannya bergerak. Bisa tergunting. Kan pernah kejadian jari bayi kegunting. Oh my god. Ya. Letakkan di sini. Kemudian saya ikat. Mau kamu lihat? Ya, oke. Cara mengikatnya perhatikan. Ya, gini, kenceng. Ikat mati. Nih. Mama lebih enak gue sambil gigi. Nah, kemudian ibunya Biar gue sambil lihat. sudah nggak pakai BH ya. Kita letakkan di antara kedua payudaranya. Terus tutup. Ini ibunya sedang melakukan IMD. Ya. Sementara kita menyelesaikan Plasenta. Gimana Vin rasanya? saya periksa. Ya. Ya, plasentanya belum lepas ya, Bu. Saya suntik ya, Bu. Nah. Di paha. Ya, yang ini aja, paha kiri boleh, paha kanan boleh, tergantung posisi yang nyaman kita untuk suntik. Ya. Medial lateral kiri ya, sepertiga ya. Suntik ya, Bu. Oke. Nah, kemudian kita cek lagi. Kita lakukan teknik Kushner seperti ini. Ini tegangkan dulu. Nah, teknik Kushner itu, tangan saya di atas simplicis pubis, saya tekan ke bawah, saya dorong ke depan. Kalau ini makin menjulur, berarti udah lepas. Makin menjulur dia ke depan. Tapi kalau waktu saya lakukan teknik Kushner, saya tekan ke bawah, saya dorong ke depan, dia masuk lagi, berarti belum lepas. Atau saya gunakan teknik Strassman. Kalau plasenta ini masih nempel di pundus, umpama nempel, kamu pegang. Coba dari dalam. Plasenta pegang dari dalam. Ya, oke. Nah, trik teknik Strassman adalah ini saya ketok pundus, bergetar dia, berarti masih nempel. Kamu cium mukanya. Ya. Saya tekan bergetar. Kalau saya tepuk begini dia diam aja, berarti sudah lepas. Ya, jadi ada dua teknik, Kushner dan Strassman. Kalau Kushner saya tekan di atas simplicis pubis ke bawah, saya dorong ke depan. Kalau Strassman saya ketuk pundusnya. Ini tetap diregangkan. Paham? Oke. Ternyata plasenta belum lepas juga. Jadi saya akan melakukan kateterisasi. Ya, saya akan lakukan kateter. Kalau umpamanya dengan itu udah keluar, lepas Always gue duluan untuk memvideo. Aduh mama.
Cuma jelek, ntar dilihat mantan gue. Nah, karena ini tekniknya steril, Iya, jadi alat yang digunakan itu semuanya steril. Ya, kita lakukan kembali vulva hygiene persis seperti vulva hygiene yang pertama. Di sini kan banyak darah dan cairan ketuban tadi ya, supaya bisa melihat apa tuh uretra. Jadi kita harus bersihkan sampai kelihatan uretranya, ya. Bersihkan dan sampai ini. Anda udah pernah kateterisasi belum? Belum? Pernah. Nah, jadi kan ini kalau ibu habis lahiran itu jalan lahirnya itu masih besar, kan habis lahir bayinya baru keluar ya. Jadi jangan sekali-sekali Anda masuknya ke vagina, karena ujung ini harus steril. Ya, jadi perhatikan di atas vagina itu, ini kan lubang vagina nih. Pas di atasnya ini ada kayak segitiga gitu tuh. Situ yang dimaksud dengan uretra, situ yang kita masukkan. Jangan ke sini. Ya, sini adalah vagina. Seringkali salah masuk. Jadi biasanya begini nih, ini posisinya begini. Ya. Nah, ini masuk begini. Nah, ini kita letakkan di sini. Masuk ke dalam 5 sampai 10 cm, ya kan? Nah, kita tunggu sampai ininya habis urinnya keluar semua. Kenapa? Karena kalau kandung kemih penuh itu menghambat pelepasan plasenta karena kontraksi akan terganggu. Jadi kandung kemih harus kosong. Nah, ini udah selesai, udah keluar semuanya. Oke, saya bantu ya Bu, keluarkan. Dari awal Ya itu sedikit udah ngeden Bu, steril. ya didorong ya. Ini udah lepas Bu, ya ngeden dikit Bu. Biasanya dengan ibu sedikit mengedan tuh plasenta itu udah langsung keluar. Yuk, kita tinggal tampung di sini, dorong aja plasentanya ke depan. Ya terus, ya ngeden dikit Bu. Kita nggak boleh narik ya. Oke, kalau udah di depan pintu seperti ini, kita lipat plasentanya ke arah dalam. Nih, tuh. Nih, kemudian kita, ini harus begini posisi keluarnya. Kemudian kita tarik pelan-pelan sambil diputar searah jarum jam. Karena biasanya selaput plasentanya itu belum lepas, masih ada di dalam. Kalau kita tarik, dia akan ketinggalan di dalam menjadi sumber pendarahan. Nah, pelan-pelan sampai keluar selesai semua. Nah, ada yang lupa lagi, nggak apa-apa sini aja. Nah, ini bisa kita gunakan untuk memeriksa, ya, bersihkan kasanya. Pakai kasa ya, kita periksa pakai kasa. Hitung jumlah koteledonnya. Ya, ini adalah koteledon. Ya, kalau seperti ini berarti ada yang ketinggalan di dalam. Kalau seperti ini berarti kita harus ambil yang ketinggalan.